doakan Pade dan keluarga besar ini sabar dan tabah menerima musibah ini. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mengeluhkan kenapa istriku yang meninggal, kenapa harus anakku yang mati, kenapa harus dia yang kecelakaan, dia kan anak baik, ini sama saja kita tak terima takdir Allah. Orang beriman ketika sesuatu telah terjadi, takdir telah terjadi, maka ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat dia bersuuzon kepada Allah. Tak sempat. Ini orang beriman, Pak. Karena musibah itu tak mungkin terjadi illa biiznillah. Tidak mungkin suatu musibah terjadi kata Allah izin dulu. Ya. Kenapa Allah turunkan musibah? Allah benci sama kita? Tidak. Tapi sebagai bentuk ujian. Manusia perlu diuji untuk ngetes betul tidak imannya. Karena mulut manusia pandai sekali ngomong aku beriman, aku bertakwa, kata mulut. Kata Allah aku tak percaya. Kalau kau beriman kasih ujian, anakmu meninggal, apa reaksimu? Akan terlihat dia beriman apa tidak kepada Allah. Ya. Jadi musibah Allah hadirkan sebagai bentuk ujian keimanan manusia. Berikutnya para bapak dan ibu hadirin semuanya, yang di dalam, yang di luar, yang dengarkan atau yang ngota-ngota, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu kita awali setiap aktivitas kebaikan, termasuk takziah malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah, minimal dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dari satu musibah yang Allah hadirkan, di balik satu musibah ada banyak nikmat yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Semua yang kita punya sekarang Bapak dan Ibu, ini semua milik Allah. Milik Allah. Yang datang pakai mobil, mobil itu milik Allah. Yang datang pakai motor, motor itu milik Allah. Tetangga jalan kaki, kaki itu juga milik Allah. Yang pada masanya semua yang punya Allah akan dikembalikan kepada Allah. Tapi Allah tidak terima asal balikan. Mobil dikembalikan nanti kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Tapi waktu dikembalikan Allah akan tanya, mobil kemana kau pakai? Ya, ke adik kelas atau ke pantai? Ada jelas. Boleh sekali-kali ke pantai, tapi banyaklah tuh mas. Tak dosa Pak ke pantai silakan, Ibu menemani junjung ke pantai silakan. Tapi kalau banyaklah ke pantai daripada pengajian, ini masalah. Ya. Maka semua ini akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Harta kita milik Allah, kesehatan kita dari Allah, ilmu kita milik Allah. Jangan sombong dengan ilmumu. Para ustaz, ya ibu ya, profesor, doktor, kau jadi bangga dengan ilmu. Karena ilmu bukan milikmu, tapi titipan dari Allah. Ketika ada orang sombong dengan ilmunya, merasa pandai, merasa pintar, merasa paling tahu. Teman saya banyaklah doktor sekarang. Ya, nyaman ibu-ibu dulu, lah S1 tuh lah padeknya dulu. Berkembang tahun, maju terus, harus S2 baru pacak bersaing. Zaman kini S2 terambung. Maka teman-teman saya masih muda 36 tahun, lah doktor. Banyak nih teman saya doktor sekarang. Dia masuk SD 6 tahun, dapat doktor S3 36 tahun. Artinya 30 tahun sampai dapat gelar doktor. Kau jangan sombong dengan gelarmu. Ilmu milik Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepadamu, kata Allah, kecuali sedikit sekali. Apa bukti? Ilmu, semua pemahaman, semua wawasan yang kita punya milik Allah. Ini adalah satu doktor S3 di Jerman, tapi sombong luar biasa. Balik dari kantor jam 5:30, macet apa? Ya. Sambil maghrib 6:30 lah maghrib, cepat-cepat mandi kamar mandi. Ternyata anak tadi main sabun cair, belepotan di lantai. Lari-lari bapak tadi terpleset. Nah, palak terangkut dengan tajamnya bak mandi dari keramik. 30 tahun dapat gelar doktor, cukup 3 detik hilang sekali si palaknya. Siap belum kau? Nama tadi kau tak tahu. Bukti ilmu ini titipan dari Allah, bukan punya kita. Ya, termasuk pangkat dan jabatan ini pun amanah dari Allah. Sebagai Pak RT, Pak RW, anggota dewan, bupati, wali kota, presiden, gubernur, ini semua adalah amanah dari Allah. Ya, ketika kau pegang amanah dengan baik, Rasul menyampaikan dalam hadisnya,
Kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh payung Allah. Yang pertama kata Nabi, yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar, imamun adilun. Orang pertama yang akan diselamatkan di padang mahsyar dari panasnya padang mahsyar. Siapa kata Nabi? Yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan orang yang bolak-balik umroh. Yang pertama yang diselamatkan Allah, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita doakan RT juga di tengah kita RT yang adil sweet, apa RT? ya, Pak RT, Pak RW dan lain-lain. Duluan. Aman. Nanti pada masa ini pada masyar, Bapak Ibu yang memiliki jabatan ini mendapat naungan dari Allah. Tapi ketika kau diberikan amanah kekuasaan, malah rakyat ngomong sejak dia jadi susah urusan. Hati-hati. Setiap orang yang kau susahkan dengan tanda tanganmu, setiap orang yang susah karena kebijakanmu, nanti semua orang yang terzalimi itu akan mengangkat tangan minta keadilan dia. Kekuasaanmu pedang bermata dua. Ketika pandai kau melaksanakan amanah, menjadi penolongmu di akhirat. Tapi terpleset dikit, hati-hati. Ya, pengadilan Allah berat. Delegasi. Bukan aku Pak. Santai baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Semua ini milik Allah. Pangkat dan jabatan dari Allah, harta juga milik Allah, kebun sawit milik Allah, mobil motor titipan dari Allah, tubuh juga punya Allah. Maka tugas kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah.